Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, yang salah satunya yaitu nikmat sehat jasmani maupun rohani. Sholawat besertakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dikuatkan untuk mengikuti dan diistiqomahkan mengikuti ajarannya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nando Apriansyah, NPM 2211-2019, Stit Darul Fatah, Bandar Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran inquiry. Pendahuluan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa dengan cara membentuk generasi yang unggul, berkualitas, dan sanggup bersaing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dituntut harus memahami isi kurikulum, karena tanpa pemahaman yang cukup, maka hasilnya dalam proses pembelajaran kepada siswa tidak akan maksimal. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah penyampaian materi yang kurang tepat, membuat siswa merasa jenuh dan bosan yang berakibat tidak fokus pada pembelajaran. Poin-poin penting yang akan diuraikan pada kesempatan kali ini meliputi 4 hal. Yang pertama, pengertian strategi inquiry. Yang kedua, metode strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, tujuan pembelajaran inquiry. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan strategi inquiry. Pengertian inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Inquiry secara luas sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Menurut Wardoyo 2013, pembelajaran inquiry adalah sebuah aktivitas yang melibatkan adanya proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai pendukungnya. Menurut Sanjaya 2008, inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara seorang guru dan siswa. Jadi menurut beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan siswa untuk terlibat langsung melakukan inquiry, yaitu merumuskan permasalahan, mengumpulkan data, berdiskusi, dan berkomunikasi. Metode pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yaitu membina suasana yang responsif guna merangsang dalam pemecahan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah, membawa pada suatu persoalan yang mengundang teka-teki. Yang ketiga, mengajukan hipotesis, jawaban sementara atas persoalan yang diberikan. Yang keempat, mengumpulkan data, meliputi eksperimen atau percobaan. Yang kelima, menguji hipotesis, penerimaan data yang diperoleh di pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan, yaitu proses mendeskripsikan hasil yang diperoleh. Tujuan pembelajaran inquiry. Yang pertama, menurut Triyanto 2007 dalam Juanda 2015. Peran guru dalam pembelajaran inquiry yaitu A. Motivator, memberikan rangsangan agar siswa aktif dan bergairah dalam berpikir. Yang B. Fasilitator, menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Yang C. Penanya, menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. Yang D. Administrator, yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas. Yang E. Pengarah, memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang F. Manajer, mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Yang G. Rewarder, yaitu memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa. Yang kedua, menurut Setiawan 2006 dalam Juanda 2015, adapun tujuan model inquiry adalah yang A. Mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau memutuskan sesuatu secara tepat atau objektif. Yang B. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih tanggap, cermat, dan nalar, yaitu kritis, analitis, dan juga logis. C. Membina dan mengembangkan sikap ingin tahu lebih jauh atau curiosity. Yang D. Mengungkap aspek pengetahuan kognitif maupun sikap atau afektif. Selanjutnya, pendapat dari Sanjaya 2006 bahwa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Model inquiry dianggap sesuai dengan perkembangan psikolog belajar modern yang menganggap belajar adalah perubahan tingkah laku berkat adanya perubahan. Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu kelebihan daripada strategi inquiry. Nomor 2, kelemahan daripada strategi pembelajaran inquiry, yaitu sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena tidak sinkron dengan kebiasaan siswa dalam belajar.
Dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang lebih ditentukan. Kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Untuk itu, maka solusi yang tepat dalam menerapkan metode inquiry ini adalah yang pertama, memilih dan memisah antara murid yang ber-EQ tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, materi ilmu, teori dan prakteknya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pengajar tetap mendampingi peserta didik dan mengarahkannya serta memberi kebebasan penuh pada kreasi dan inovasi peserta didik dalam pembelajarannya, namun tetap ada batasannya. Yang keempat, tetap berpikir positif, berusaha selalu menikmati metode pembelajarannya dan berusaha tidak tertekan dengan tugas serta membangkitkan rasa percaya diri. Yang keempat, menyiapkan tenaga pengajar harus benar-benar mumpuni dan memiliki pengalaman dalam bidangnya. Kesimpulan, model inquiry merupakan model pembelajaran yang penyajiannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Model inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran inquiry. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.